Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang berbahagia, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat selalu sehingga hari ini dapat kita maksimalkan dengan baik dalam bentuk aktivitas apapun itu namanya. Saudara sekalian, hari ini kita akan membicarakan kembali salah satu ayat di dalam Alkitab menjadi bahan perbincangan kita pada saat ini, yakni surat Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Saya ulangi, surat Markus ayat 11 pasal 12 sampai 14. Ya, cukup menarik ayat ini untuk kita cermati, saudara. Kita cermati sekaligus kita mencoba untuk mengkritisi. Ya. Ini berkaitan dengan posisi Yesus sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan. Ada sesuatu yang janggal di sini kalau menurut saya, saudara sekalian. Bila kita cermati dan kita kritisi ayat ini, Yesus sebagai Tuhan ada sesuatu yang sepertinya mungkinkah dia itu layak untuk dipertuhankan dengan kondisi ini, gitu ya. Bunyi ayat ini adalah di pasal 11 ayat 12-nya berbunyi, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Di ayat ke-13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ya. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Ternyata waktu ia telah tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain dari daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka ayat 14-nya, maka katanya, maksudnya kata Yesus, ya, kepada pohon itu, maksudnya kepada pohon ara. Jadi Yesus berbicara kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Saudara sekalian, sekali lagi menarik ayat ini untuk kita cermati dan kita kritisi. Di mana Yesus posisinya sebagai sosok yang dipertuhankan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen atau ya orang-orang Nasrani katanya begitu ya. Kita coba cermati per ayat dari ketiga ayat yang ada ini. Ayat 12, ayat 13, dan ayat 14. Di ayat yang ke-12, saya ulang bacanya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Saudara sekalian, ada rasa yang dimiliki oleh Yesus yang dituangkan di dalam ayat ini yang menunjukkan kepada kondite ini bukan sifat yang dimiliki oleh sosok Tuhan atau yang dipertuhankan, yakni rasa lapar. Kalau kita kritisi dan kita cermati, mungkinkah sosok yang Tuhan, namanya Tuhan itu punya rasa lapar di dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan dan kemauannya itu? Ya. Jadi Tuhan lapar. Bukankah ini sifat yang hanya dimiliki oleh makhluk begitu ya? Rasa lapar, rasa haus, rasa kantuk, rasa apa lagi? Dan itu merupakan bahagian dari nafsu ya, nafsu makan gitu ya, nafsu makan. Nah, berarti dalam hal ini, konteks ini menunjukkan nggak mungkin rasanya Tuhan itu memiliki rasa seperti layaknya para makhluknya. Dalam hal ini adalah manusia mungkin yang kita dekat kepada kondisi dan posisinya. Karena Yesus sendiri diyakini dia sebagai manusia 100% dan Tuhan 100%.
Lalu kalau seandainya ini dipertanyakan, biasanya kalau saya mempertanyakan dengan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, pasti jawabannya adalah, oh saat itu yang muncul adalah rasa manusianya atau pribadi manusianya, unsur kemanusiaannya yang merasakan lapar itu, bukan unsur ketuhanannya. Maka akan tumbuh, akan muncul pertanyaan berikutnya. Kalau yang merasa lapar saat itu unsur kemanusiaannya, pertanyaannya adalah, kemana perginya unsur ketuhanannya saat dia merasakan lapar itu? Bukankah dia Tuhan 100% dan manusia 100%? Pada saat dia merasa lapar, kalau memang itu dikondisikan adalah unsur kemanusiaannya, lalu kemana unsur ketuhanannya saat itu? Bukankah dia Tuhan juga? Kalau memang dia Tuhan, harusnya dengan mudah saja dia menghilangkan lapar itu. Ya, taruhlah dia itu unsur manusianya yang muncul pada saat itu. Harusnya dari sisi unsur ketuhanannya membantu menghilangkan rasa lapar itu. Tidak harus dia mencari sana kemari sesuatu yang harus dia makan untuk menghilangkan rasa lapar itu. Ini menunjukkan, ini mengindikasikan bahwasanya ya tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri Yesus. Tidak ada unsur ketuhanan sama sekali. Karena rasa lapar itu hanya dimiliki oleh makhluk atau ciptaan. Ya, dalam hal ini mungkin manusia lah. Walaupun masih ada ciptaan-ciptaan yang lain. Namun dalam konteks ini, yang merasa lapar adalah manusia. Jadi, sesuatu yang merasa lapar pasti bukan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus bukanlah Tuhan. Itu di ayat yang ke-12. Lalu kita lihat di ayat yang ke-13. Dan dari jauh ia melihat ada pohon ara yang sudah berdaun. Ya. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Saudara sekalian, ya, sudut pandang yang menjadi sorot perhatian pada ayat yang ke-13 ini adalah pada kata kalau. Kalau itu apa namanya ya? Sama seperti mana tahu. Nah, begitulah. Mana tahu. Ya, kalau itu padanan kata lainnya adalah mana tahu. Pemahaman sebaliknya dari kata kalau ini menunjukkan kalau Yesus tidak tahu dalam kondisi pohon ara itu. Ya, keadaan pohon ara itu, ya. Bahwasanya Yesus berharap banyak kalau dari pohon ara itu ada sesuatu yang dia dapat. Maka ini menunjukkan Yesus ternyata tidak maha tahu. Tidak maha tahu. Maka kalau dalam ayat yang ke-12, rasa lapar menjadi indikasi, menjadi gambaran bahwa mustahil Tuhan itu mempunyai rasa lapar. Yang kedua, di ayat yang ke-13, indikasi kata-kata kalau atau dalam bahasa lainnya mana tahu, itu menunjukkan bahwa Yesus tidak maha tahu jadinya. Buktinya dia tidak tahu kalau kita lanjutkan ayat ini. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu tidak berbuah. Layakkah dia disebut sebagai Tuhan? Dalam kondisi tertentu, ternyata Tuhan tidak maha tahu. Kalau dia Tuhan, seharusnya dia tahu kalau pohon ara itu tidak berbuah dan tidak sedang musim musim buah ara. Harusnya dia sudah tahu itu. Ini alasan yang kedua di dalam ayat ini yang mementahkan, yang menepis bahwasanya Yesus itu Tuhan, mementahkan langsung secara tidak langsung. Nggak mungkin, Tuhan nggak mungkin tidak tahu. Harusnya dia tahu. Karena Tuhan itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Jadi kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan, harusnya dia maha tahu kalau pada saat itu tidak sedang musim buah ara. Tapi dalam hal ini dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Makanya kata-kata kalau di situ menunjukkan bahwasanya Yesus tidak mengetahui kalau buah ara yang dia lihat itu sedang tidak berbuah. Nah, itu hal yang kedua yang menjadi pemikiran lebih lanjut. Layakkah dia dipertuhankan?
Kalau yang di ayatnya ke-12 tadi dia dikatakan memiliki rasa lapar, rasa dahaga, ingin makan, begitu ya. Itu mengindikasikan ini bukan Tuhan yang begini. Yang kedua, pernyataan kalau itu menunjukkan bahwasanya Yesus tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dan sifat itu tidak harus dimiliki oleh suatu sosok yang dipertuhankan. Harusnya dia maha tahu. Bukannya dia tidak tahu, harusnya begitu. Kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan, maka kata Yesus kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu ya selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Setelah kena prank, bahasa kitanya tuh begitu. Jadi Tuhan diprank oleh pohon ara. Lalu Tuhannya marah, menyumpahi, keluar kata-kata sumpah serapahnya. Sumpah serapahnya apa? Ya ini jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Artinya pohon ara ini kena kutuk oleh Yesus supaya makanannya buahnya tidak boleh dimakan oleh siapapun untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, apa salahnya pohon ara ini? Apa salahnya? Ya, kok sampai kena murka gitu loh. Dia tidak tahu kondisi sebenarnya Yesus itu lapar. Kalau memang salahkan dia yang tidak berbuah. Ya, harusnya kalau memang dia Tuhan, ya udah langsung saja munculkan buah yang ada pada pohon ara itu sehingga tidak mengecewakan, tidak kena prank gitu bahasanya. Ini ya dalam hal ini pohon ara ngeprank Yesus sebagai Tuhan. Jadi geli atau lucu rasanya begitu, saudara sekalian. Ada Tuhan yang tidak tahu dengan musim, dengan kondisi salah satu ciptaannya sendiri, pohon ara itu. Kalau memang dia Tuhan kan itu ciptaan dia, itu usaha kerja dia. Dia nggak tahu dengan kondisi itu ya, tidak tahu dengan keadaan itu, dan dia marah. Dia yang nggak tahu, dia lagi yang marah. Pohon ara yang tidak tahu apa-apa kena sumpah serapah. Layakkah dia dipertuhankan dengan kondisi seperti ini? Jadi ketika saya membaca ayat ini cukup menggelitik itu bahasanya. Sosok yang dipertuhankan ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan untuk yang lain, untuk menghilangkan rasa laparnya sendiri saja tidak sanggup dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok yang dipertuhankan juga ternyata tidak maha tahu. Tidak maha tahu dia. Ya buktinya apa? Dia nggak tahu kalau pohon ara itu sedang tidak berbuah. Bukankah dia Tuhan? Harusnya dia maha tahu kalau saat itu kondisinya sedang bukan musim buah ara sedang berbuah. Yang kedua. Yang ketiga, apa salahnya buah ara itu? Sehingga dia harus menerima murka, ya, menerima murka atau sumpah ataupun kebencian, kemarahan yang dikeluarkan oleh Tuhan. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bukankah dia ciptaan? Harusnya yang menciptakan yang lebih tahu dengan kondisi itu. Bukan ciptaannya yang mengetahui, karena dia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini kondisi yang ketiga yang sulit untuk bisa dicerna kalau memang dia itu Tuhan gitu ya. Nggak mungkin rasanya Tuhan akan berbuat hal yang demikian gitu. Dan yang keempat, kalau memang dia Tuhan, harusnya dia tumbuhkan pada pohon ara itu, munculkan buahnya. Nah, itu baru ya. Jadi menjadi satu keraguan sekali lagi. Benarkah dia mampu berbuat apa-apa, mampu untuk berbuat banyak ya, menyelamatkan umat manusia, sementara untuk menumbuhkan buah ara saja saat itu dia tidak sanggup. Malah sebaliknya marah kepada pohon ara. Apa salahnya pohon ara itu sehingga harus Tuhan marah kepada dia? Dia tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat apa-apa. Jadi ini perlu kita cerna, akal kita perlu mencerna, saudara sekalian, tentang apa yang dikatakan oleh ayat ini,
memberikan gambaran, ya, dalam surat Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 ini memberikan gambaran betapa lemahnya sosok Yesus yang dipertuhankan, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bahkan memiliki banyak kekurangan, tetapi dengan mudah dia diangkat sebagai Tuhan. Hal ini semoga menjadi bahan pikiran buat kita, menjadi wacana dalam pemikiran kita untuk mereview kembali, benarkah Yesus itu layak dipertuhankan? Itu PR-nya buat saudara-saudaraku yang beragama Kristiani. Semoga ini bermanfaat, menjadi bahan pemikiran kita semua dan menjadi iktibar bagi kita bersama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.